Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ramadan, salah satu staf pengajar di FK USRI. Jadi hari ini saya mau buat dan memperagakan dan juga kita lakukan mungkin di manekin cara pemasangan kateter. Yang pertama mungkin kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemasangan kateter pada laki-laki. Oke, untuk tujuan, kemudian alat dan bahan mungkin bisa dibaca, sudah ada di penjelasan sebelumnya. Oke, sebelum kita melakukan tindakan pemasangan atau tindakan apapun tindakannya, kita harus memberikan keterangan umum atau memberikan penjelasan kepada pasien tentang tujuan, apa yang akan kita lakukan, sampai pasien diberikan hak untuk menerima atau menolak tindakan tersebut. Oke, untuk persiapan kita membutuhkan alat dan bahan. Kita butuh kasa, kemudian kita butuh larutan antiseptik, kemudian butuh aqua, kemudian pelumas atau lubrikan, kemudian tentu saja kateternya sendiri, dan juga urine bag. Kemudian kita butuh spad 10 cc, kemudian kita butuh glove steril atau sarung tangan steril. Kemudian kita butuh juga perekat ya, dengan guntingnya juga. Kemudian untuk peralatan sterilnya kita butuh duk steril dan instrumen steril. Paling tidak kita ada klem dan juga pinset ya. Oke, setelah kita mendapatkan inform consent dari pasien dan sebelum kita melakukan tindakan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangan yang paling dianjurkan adalah dengan air mengalir dan dengan sabun ya. Tapi kalau misalnya dengan keterbatasan, kita bisa menggunakan cairan antiseptik saja. Kemudian usahakan kita di posisi sebelah kanan pasien. Menurut kaidah etik kan lebih baik. Tapi kalau misalnya di tempat itu tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa di sisi yang lain. Oke, dan juga sebelum melakukan sesuatu, karena ini kita akan melakukan tindakan pada kondisi steril, jangan lupa untuk melepaskan cincin, kemudian juga jam tangan ya, di saya. Kemudian jika memakai lengan panjang, ya kita harus menyingsingkannya karena nanti bisa mengganggu gerakan kita. Kita mulai dengan cuci tangan terlebih dahulu. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan cairan aseptik di sini. Kemudian untuk penolong paling tidak ada 2, karena untuk penolong utama kan nantinya akan steril. Kemudian kita butuh asisten untuk membantu pada hal yang non steril. Jadi di sini kita menggunakan sarung tangan steril ya. Oke, kita di sini sudah karena sarung tangan sudah steril, kita minta asisten untuk membuka peralatan steril. Kita bisa menggunakan klem atau pinset. Kemudian kita lakukan desinfeksi dulu. Oke, boleh kita rasanya. Ya, di sini kebetulan kasanya sudah diberi dengan cairan desinfeksi ya. Oke, kita ambil. Kemudian kita mulai dulu dari gland penisnya dulu. Penisnya, kemudian ke korpusnya, kemudian ke sekitarnya ya. Dari dalam keluar. Untuk bagian inguinal, oke, ini yang terakhir. Oke, setelah semuanya terdesinfeksi, kemudian yang terakhir baru daerah inguinal dan perianal. Oke, setelah dilakukan desinfeksi pada area tindakan, kemudian kita persempit area dengan menggunakan duk steril. Oke. Kemudian kateter dan urine bag. Kalau misalnya belum disiapkan, minta asisten untuk siapkan. Karena ini steril ya, jadi wadahnya juga terpisah. Kemudian kita minta tolong untuk diberi lubrikan pada kateternya. Ya, kita kasih di ujung-ujung kateter ini. Sebenarnya kalau idealnya kita menggunakan silokain,
kemudian kita masukkan ke uretra sebanyak bisa sampai 20 cc. Oke, untuk teknik memegangnya seperti ini ya. Jadi 2 jari ada di bagian anterior dari korpus, kemudian dicapit seperti ini untuk seperti huruf C dengan jempol. Kemudian untuk jari manis dan kelingking ada di posterior seperti ini. Dan usahakan dia pada posisi erek ya. Kemudian setelah dimasukkan pelumasnya, kita masukkan kateternya pelan-pelan ya secara gentle. Ya karena uretra kalau laki-laki kan panjangnya bisa 15-20 cm ya. Jadi kita pasang selang kateternya ini sampai mentok ya. Oke, sampai benar-benar mentok ya, sampai di percabangan dimana kita masukkan cairan setelah itu untuk menggembungkan balonnya. Oke, untuk banyaknya cairan yang dimasukkan ini, sebenarnya ini masing-masing kateter ada ukurannya ya. Kalian bisa baca di sini. Biasanya kelihatan berapa cc bisa dimasukkan. Oke, setelah terpasang balon ya, kemudian kita buka dulu dupnya ya. Kita buka dulu dupnya, kemudian kita pasang urine bag ya. Pasang urine bag, kemudian kita tarik sampai terasa tahanan, kemudian kita lakukan fiksasi. Oke, setelah dilakukan fiksasi, ya karena ini biasanya ada bekas desinfeksi, kita bersihkan, kemudian bisa kita lepas sarung tangan dan evaluasi dan monitor dari urine bag. Baik, itu saja untuk pemeragaan dari pemasangan kateter pada laki-laki. Baiklah, sekarang adalah pemasangan kateter pada wanita. Pada wanita, posisi diposisikan secara litotomi ya. Kemudian kita lakukan desinfeksi. Oke, desinfeksi sama ya, dari dalam kemudian keluar ya. Untuk daerah inguinal dan perianalnya terakhir ya. Oke, kemudian kita pasang duk ya untuk memperkecil ruang tindakan. Oke, kan kateternya kita lumuri dulu dengan lubrikan. Kemudian kita bantu untuk membuka pada bagian labianya dan kita identifikasi dari muara uretranya ya. Muara uretra ini letaknya ada di superior dari vagina ya, jadi jangan sampai salah. Kemudian kita masukkan dengan gentle selang kateter. Sebenarnya untuk panjang dari uretra wanita ini dia lebih pendek ya, bisa hanya 7 cm. Tapi untuk amannya tetap kita masukkan sampai dalam ya selang kateternya. Oke, kemudian kita masukkan untuk balonnya ya. Oke, selanjutnya sama, kita lepas dulu dupnya, kemudian kita pasang urine bag ya. Oke, kemudian kita lakukan fiksasi. Setelahnya kita bersihkan bekas desinfeksi, kemudian kita lakukan evaluasi dari urine bag-nya. Baiklah, setelah melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan lagi, kemudian kita tanyakan keadaan pasien bagaimana setelah pemasangan dan juga kita lakukan evaluasi dari pemasangan tersebut. Baiklah,
Sekian video pemeragaan dari pemasangan kateter baik pada laki-laki maupun pada wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.